Saudara, kita masuk dalam slide ini. Kita lewat beberapa slide. Sekarang kita masuk ke slide G, ya, G besar, yaitu kelahiran seorang penyelamat. Yang dimaksud seorang penyelamat itu adalah Musa, ya, dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, nanti saudara baca bahagian ini, ya, khususnya slide-slide yang dapat tidak uraikan. Tapi berbicara tentang Musa, setelah kelahirannya, maka dia dipelihara oleh ibunya dan bapaknya selama lebih kurang beberapa bulan, 3 bulan, ya, kira-kira seperti itu. Dan setelah selebihnya dari itu, bahwa mereka sesuai dengan perintah Firaun, mereka juga takut, ya, dan akhirnya bapaknya membuat peti dari pandan, terus menaruh Musa di dalamnya dan ditaruh di tepi laut Teberau, tempat di mana putri Firaun mandi, ya, dan di sana ditemukan, ya, dan dipelihara kembali oleh ibunya, karena pesan putri Firaun bahwa peliharalah anak ini, nanti kugaji, kuupah engkau, susuilah dia untukku, kata putri Firaun. Dan itu berarti bahwa Musa dipelihara lagi oleh ibunya selama lebih kurang 3 sampai 5 tahun. Sesudah itu Musa dibawa ke putri Firaun dan besar di tangan putri Firaun sampai usia yang ke-40, ya. Setelah 40 tahun Musa di Mesir, ya, Musa merasa bahwa dia bukan orang Mesir, ya, dia merasa bahwa dia orang Israel. Karena itu dia mencoba membela bangsanya sendiri yang sedang ditindas dan membunuh orang Mesir. Setelah ketahuan bahwa dia membunuh orang Mesir, ketahuan maksudnya oleh Raja Mesir, dan Musa pun lari dari Mesir menuju ke Midian. Di Midian dia, ya, bekerja sebagai gembala bagi Reuel, ya, mertuanya. Dan di sana Musa dikaruniakan 2 orang anak dari Sipora, anak Reuel. Dan 2 orang anak itu, ya, dari anak-anak Musa, ya, dari Sipora, lalu 40 tahun kemudian setelah punya anak dengan Sipora, ya, maka Musa menggembalakan kambing domba dan dia melihat satu penglihatan tentang semak duri yang bernyala tapi tidak terbakar. Dan disitulah saatnya Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, ya. Nah, selama Musa berada di Midian menggembalakan kambing domba itu, dan Musa mendapatkan penglihatan itu, Musa pun diutus oleh Tuhan. Walaupun, ya, ketika Musa diutus oleh Tuhan, ada percakapan antara Musa dengan Tuhan dan Tuhan dengan Musa. Ada sedikit, ya, hal yang dirasakan oleh Musa bahwa Musa tidak mampu untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir.
Tapi Tuhan kasih tahu kepada Musa apa yang ada dalam tanganmu. Musa bilang tongkat. Tuhan bilang buanglah tongkat itu. Musa buang tongkat itu menjadi ular. Kemudian Tuhan menyuruh Musa pegang ekornya kembali jadi tongkat, ya. Terus Tuhan bilang kepada Musa, masukkan tanganmu ke kantong bajumu. Musa masukkan tangannya. Terus Tuhan bilang keluarkan. Setelah keluarkan, rupanya tangan Musa kena kusta putih. Lalu Tuhan bilang masukkan lagi tanganmu, keluarkan lagi. Musa sembuh. Nah, karena Musa ragu dengan panggilan Tuhan, ya, keputusan Tuhan untuk Musa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, Tuhan kasih kepercayaan kepada Musa tentang mujizat, ya. Dan mujizat itu melalui tongkatnya itu, kiranya Musa bisa membebaskan bangsa Israel. Nah, walaupun demikian, Musa masih merasa bahwa dia belum mampu atau tidak mampu. Nah, apalagi Musa katakan bahwa dia tidak petah lidah, tidak pandai bicara. Nah, sampai pada akhirnya Tuhan bilang kepada Musa, abangmu itu kan pandai bicara. Dia akan menjadi nabimu dan engkau sebagai Tuhan baginya. Seperti itu, dan pada akhirnya Musa pun, ya, siap bersama dengan Harun untuk pergi menghadap Firaun dan membebaskan bangsa Israel. Nah, kendati pun demikian bahwa Firaun tidak serta-merta akan membebaskan orang Israel dari perbudakan, karena memang secara tenaga, ya, SDM mereka sangat membutuhkan orang Israel, ya. Karena itu Firaun tidak serta-merta mau melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan juga bilang kepada Musa bahwa Firaun itu keras kepala, dia mengeraskan hati dan tidak mau membebaskan orang Israel, walaupun aku telah menyuruh kamu untuk pergi membebaskan, tapi Firaun akan tetap berkeras kepala. Nah, mengapa? Karena memang dari dasar hati Firaun tidak mau membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, karena itu Tuhan bilang kepada Musa, ya, bahwa Firaun itu akan melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir kalau dipaksa dengan tangan yang kuat. Nah, dan tangan yang kuat yang dimaksud Tuhan itu adalah tangan Tuhan sendiri, ya. Tangan Tuhan sendiri, tangan yang kuat. Lalu Tuhan akan memakai Musa dan Harun untuk menyatakan mujizat kepada orang Israel dan petaka kepada Firaun. Jadi bagi orang Israel adalah petaka, mujizat. Ya, bagi orang Israel adalah mujizat, dan bagi Firaun adalah petaka. Karena Tuhan membedakan, ya. Orang Mesir mengalami lebih kurang 10 tulah, ya. Tapi orang Israel aman-aman saja. Nah, itulah, bagi orang Israel adalah anugerah, bagi mujizat, dan bagi orang Mesir adalah petaka. Sehingga melalui Musa dan Harun, ya, Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya kepada mereka. Dan kepada Firaun Tuhan menyatakan tulah, ya, kepada mereka, sehingga mau tidak mau mereka harus berhadapan bukan dengan Musa, tapi mereka berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam bagian ini nanti saudara baca seterusnya, ya, berhubungan
berhubungan dengan tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Mesir, ya. Lebih kurang ada 10 tulah. Nanti saudara bisa membaca bagian ini, ya. Ada 10 tulah, ya. Dan tulah pertama yang Tuhan berikan kepada orang Israel, kepada orang Mesir, adalah air menjadi darah, ya. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 25. Dan sasaran tulah ini hanya membuat orang Mesir menderita, ya. Yang kedua, nanti ada tulah, ya. Tulah yang kedua, jadi tulah yang pertama air menjadi darah. Jadi tulah ini hanya mengganggu saja. Kalau kita lihat struktur tulah, ya, dalam bagian ini poin B, bahwa tulah 1 sampai dengan tulah yang ketiga hanya mengganggu saja. Tapi tulah keempat sampai dengan tulah keenam menghancurkan harta orang Mesir, ya. Nah, dan tulah yang ke-7 sampai tulah yang ke-10 semakin keras dan ada kematian, ya. Ada kematian di antara orang Mesir. Khususnya kematian yang terkenal di samping kematian-kematian yang di antara tulah 7, 8, 9, 10, tapi yang paling mengerikan adalah kematian anak sulung, ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sementara tujuan dari tulah 1 dan tulah 2 sampai dengan tulah 3 dijatuhkan supaya Firaun mengetahui dan mengenal Allah orang Israel. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Sementara tulah yang keempat sampai dengan tulah yang keenam dijatuhkan supaya Firaun mengaku, ya, bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, di Mesir. Jadi aku Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, Yahweh-nya orang Israel ada di tanah Mesir, ya. Terus yang berikut, bahwa tulah yang ke-7 sampai dengan tulah yang ke-10 dijatuhkan supaya Firaun mengerti bahwa tidak ada yang seperti Yahweh atau Tuhan Allahnya orang Israel, Tuhan atas seluruh bumi. Nah, tidak cukup untuk Firaun mengerti siapa Tuhan dan bahwa Yahweh sudah berada di Mesir. Dia harus menyadari bahwa tidak ada dewa di Mesir yang mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Melalui 10 tulah itu bukan Raja Mesir saja, tetapi seluruh Timur Tengah pada zaman itu diajar bahwa tidak ada Allah lain seperti Tuhan atau Yahweh. Dan akibat, hasil dan akibat tulah itu menunjukkan bahwa Firaun tidak mampu melawan Allah yang hidup. Ya, benarlah. Siapakah Firaun itu? Hanya ciptaan yang kalau ditiup saja barangkali dia sudah melayang kemana-mana, ya. Poin B menunjukkan bahwa penyembahan berhala benar-benar satu kebodohan, ya. Penyembahan berhala di Mesir adalah sebuah kebodohan. Yang ketiga menunjukkan bahwa Allah sanggup memelihara umatnya dan memenuhi segala keperluannya. Poin D, tidak ada yang seperti Allah Israel. Keunikannya nyata, ya. Yang poin E,
Jelas bahwa perbuatan ajaib tidak selalu menolong iman yang lemah atau membuat orang menjadi percaya. Tidak selamanya. Buktinya Firaun tidak pernah percaya sama Tuhan. Sudah ada mujizat, sudah ada teguran, sudah ada kematian, toh Firaun juga tidak percaya.